warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dari Program Studi Manajemen kelas MN18D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis studi kelayakan bisnis usaha kuliner kedai kopi 55 untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Dr. Insinyur Uus Muhammad Fadli, SEMM. Bisa kita lihat di sini ada latar belakang. Nah, perkembangan bisnis kedai kopi di Indonesia saat ini sedang berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kedai kopi yang bermunculan dikarenakan kedai kopi menjadi salah satu lifestyle bagi kebanyakan orang zaman sekarang. Dengan menyediakan tempat dengan desain interior yang menarik, nah, kedai kopi juga menawarkan suasana yang nyaman serta menyenangkan. Banyak juga kedai kopi yang menyediakan berbagai macam konsep seperti live akustik. Nah, kedai kopi merupakan salah satu franchise yang bergerak di bidang coffee shop yang memanfaatkan peluang berkembangnya gaya hidup masyarakat dan kegemaran masyarakat terhadap kopi olah. Melihat minum kopi atau ngopi yang sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, kedai kopi sering difungsikan sebagai tempat melepas lelah pulang kerja, bersantai, tempat diskusi pekerjaan, transaksi bisnis, negosiasi, meeting, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah ada identitas bisnis. Nama perusahaannya Kedai Kopi 55, pemilik perusahaannya Iqbal Habib, jenis usahanya kuliner, kapasitas usahanya 1000 porsi per bulan, alamat perusahaan Jalan Mas Budi, Panggula Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, merek dagangnya Kopi 55. Visi misi Kedai Kopi 55 yaitu visinya menjadikan Kedai Kopi 55 sebagai coffee brand lifestyle terdepan di Cikampek bahkan Karawang. Misinya menyediakan kopi yang berkualitas dan sehat dengan bahan dasar alami dan menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai. Di sini sudah ada struktur organisasinya, yaitu ownernya Iqbal Habib, ada manajer sesama, ada kasir, chef, bartender, pelayan, dan petugas membeli dan mengecek bahan baku. Nah, di sini aspek legal bisnis. Dari segi aspek legal bisnis usaha, unit usaha Kedai Kopi 55 memiliki beberapa surat-surat izin untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha ini berjalan dengan lancar seterusnya atau di kemudian hari. Jenis perusahaannya yaitu perusahaan perseorangan, izin-izin usahanya yaitu ada surat izin mendirikan bangunan, surat izin usaha perdagangan, dan nomor pokok wajib pajak. Di sini juga ada modal dasar yaitu sebesar 750 juta dan modal disetor yaitu termasuk modal yang dikeluarkan sebesar 187.500 dan modal yang disetorkan yaitu 93.750. Selanjutnya di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada luas pasar. Lokasi kedai yang saat ini dianggap sebagai lokasi yang tepat untuk membangun usaha ini. Selain lokasinya yang dekat dengan jalan besar, di lokasi itu juga ramai didatangi oleh masyarakat dan kaula muda hingga dewasa. Yang kedua ada pertumbuhan permintaan. Di tahun 2020 ini, Kedai Kopi 55 cukup mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan Kedai Kopi 55 menerapkan aturan pemerintah yaitu social distancing. Yang ketiga ada persaingan antar produsen. Cara yang dilakukan Kedai Kopi 55 dalam menghadapi persaingan yaitu dengan cara tetap aktif melakukan promosi melalui sosial media dan memberikan penawaran-penawaran yang menarik konsumen. Yang keempat, ada ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, dan sumber daya alam. Produk yang dihasilkan oleh Kedai Kopi 55 ini memiliki ketergantungan sumber daya alam berupa bahan baku yaitu kopi yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, yang kelima ada segmenting, targeting, dan positioning, di mana segmentingnya Kedai Kopi 55 membidik semua kalangan, tetapi lebih mengacu kepada kalangan menengah ke bawah. Nah, targetingnya yaitu Kedai Kopi 55 mempunyai target pasar seperti para pelajar, mahasiswa, dan para karyawan. Dan selanjutnya ada positioning. Kedai Kopi 55 ingin menciptakan image atau citra di benak para konsumen
sebagai kedai kopi yang memiliki cita rasa produk yang khas. Yang keenam, di sini ada bauran pemasaran 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Mana produk yang dijual oleh kedai kopi 55 adalah berbagai macam produk makanan dan minuman. Dan price-nya yaitu harga yang diberikan oleh kedai kopi 55 termasuk harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dan ada place, yaitu pemilik kedai sengaja memilih lokasi yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh semua kalangan dan semua orang, dan memiliki akses yang menjanjikan serta sering dikunjungi atau dilewati oleh masyarakat setempat. Nah, dan promotionnya yaitu jenis promosi yang dilakukan adalah dengan promosi dengan media sosial seperti melalui radio, mengundang blogger atau vlogger kuliner, dan memberikan promo yang menarik. Berikutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada lokasi. Lokasi yang akan digunakan merupakan aset yang sudah dimiliki pemilik berupa gudang. Nah, sebelumnya ada 3 pilihan lokasi yang untuk penempatan kedai kopi 55, yaitu Cikampek, Purwakarta, dan Subang. Yang kedua ada bangunan. Kedai kopi ini memiliki luas bangunan sebesar 13 kali 6 meter atau 78 meter persegi. Kedai kopi ini dapat menampung sebanyak 4 meja di dalam bangunan dan 8 meja di luar bangunan, yang masing-masingnya memiliki 4 kursi. Di sini kita bisa lihat tata letak bangunan, di mana ada gudang penyimpanan barang, kitchen, area bar, meja, tempat parkir, dan area musik untuk live akustik. Yang ketiga ada peralatan produksi utama. Teknologi yang digunakan untuk proses produksi pada kedai kopi 55 ini terdiri dari mesin kopi, berbagai alat seduh manual untuk pembuatan kopi, mesin kasir, audio system, kulkas, freezer, dan peralatan dapur lainnya. Yang keempat ada peralatan produksi pendukung, di mana ada kendaraan yaitu motor, terus AC, ada wifi, pemadam api, dan CCTV. Yang kelima ada bahan baku utama. Bahan baku utama yang diperlukan adalah berbagai macam kopi dari Nusantara. Yang keenam ada bahan baku pendukung. Bahan baku pendukung pada kedai ini adalah roti, bahan pembuat kue, kentang, coklat, yogurt, teh, dan bahan pembuat float. Nah, yang ketujuh ada penyediaan bahan baku. Sejak awal berdiri kedai kopi 55 sudah mempunyai pemasok bahan baku sendiri untuk kopi, yaitu Oten Coffee yang bertempat di Bandung, serta pemasok yogurt yaitu di Cikampek. Di sini sudah ada kebutuhan tenaga kerja, yaitu dengan owner dengan jumlah personilnya 1, manajer 1, kasir 1, chefnya 2, bartender 2, pelayan 2, dan petugas membeli dan mengecek bahan baku 1. Yang kedelapan ada proses produksi. Yang pertama, bahan baku dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian biji kopi disangrai atau di oven. Nah, setelah matang, biji kopi didinginkan dan disimpan. Selanjutnya, biji kopi yang sudah matang dan akan dihancurkan. Nah, setelah dihancurkan, akan diproses dengan pengemasan kopi bubuk. Berikutnya, proses pembuatan kopi yang telah dipesan konsumen seperti kopi latte dan sebagainya. Yang terakhir, kopi siap dihidangkan kepada konsumen yang memesan. Yang kesembilan, ada kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kedai kopi 55 sama seperti kedai-kedai pada umumnya, yaitu manajer, bartender, chef, pelayan, kasir, dan petugas membeli dan mengecek bahan baku. Syarat yang diperlukan ialah sesuai ahli profesi dan bidang tersebut. Yang ke-10 ada siklus produksi. Yang ke-10 ada siklus produksi. Pada kedai kopi 55, konsumen langsung memesan dan membayar pesanan serta menerima nomor meja dari kasir. Nah, kemudian kasir akan mencatat pesanan dan memberikannya kepada pelayan. Setelah itu, pelayan akan memberitahu kepada barista. Nah, barista tersebut yang menyiapkan atau menghidangkan pesanan dari konsumen tersebut. Setelah jadi, barista akan mempersiapkannya dan memanggil pelayan untuk dihidangkan langsung pada konsumen.
Nah, di sini sudah ada proses produksi yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Ada bahan baku, setelah bahan baku ada proses sangrai atau oven, setelahnya ada proses pendinginan, setelahnya juga ada proses penghancuran biji kopi matang, berikutnya ada proses pengemasan kopi bubuk, proses pembuatan, dan terakhir yaitu kopi siap dihidangkan. Nah, di sini juga ada siklus produksi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada konsumen memesan dan membayar, konsumen menerima bil, kasir mencatat, barista membuat pesanan, setelah itu pesanan jadi dan barista memberikannya kepada pelayan. Nah, pelayan akan mengantarkan kepada konsumen dan pesanan diterima oleh konsumen. Selanjutnya di sini ada aspek keuangan, di mana proyeksi pendapatan kedai kopi 55 di tahun 2020 sampai tahun 2024. Di penjualan di tahun 2020 ini sebesar 955 juta dan total biayanya itu ada 496 juta, EBIT-nya 459 juta, pajak 10%-nya 45 juta 900 dan EAT-nya adalah 413 juta 100. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sampai di tahun 2024 yang total EAT-nya itu 394 juta 740. Selanjutnya ada kebutuhan investasi. Di sini bisa kita lihat ada nama biaya dan total biaya dalam rupiah. Nah, di sini di paling bawah itu ada total investasi. Nah, total investasinya yaitu 1.512 juta. Di sini ada rumus penyusutan, yaitu investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis, yaitu investasinya yang sudah tadi kita lihat sebelumnya ada 1.512 juta dikurang modal kerja. Modal kerjanya tadi yang pertama ada 750 juta dibagi umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Nah, di sini penyusutannya kita bisa lihat senilai 152.400.000. Adapun investasi, modal kerja, umur ekonomis, dan penyusutan. Nah, di sini kita bisa lihat ada kriteria kelayakan suatu usaha. Tabel di sini yaitu arus kas, di mana jumlah IT yaitu 2.019.600, kas bersih atau profitnya berjumlah 2.781.600 dan PV kas bersihnya yaitu 1.646.326.460. Selanjutnya ada payback period atau PP. Di sini kita bisa lihat investasinya senilai 1.512 juta dikurang dengan profit tahun pertama yaitu 565.500, yaitu berjumlah 946.500. Nah, dikurang kembali dengan profit tahun kedua yaitu 560.910.000. Nah, diperoleh hasil 385.590.000. Nah, karena sisa tidak bisa dikurangi profit tahun ketiga, maka sisa profit tahun kedua dibagi profit tahun ketiga, yaitu kita bisa lihat di sini 8,3 bulan atau kita bulatkan menjadi 8 bulan. Nah, maka payback period adalah 2 tahun 8 bulan. Nah, maka dinyatakan baik. Yang ketiga ada ARR atau Average Rate of Return. Di sini kita bisa lihat rumus dari ARR yaitu rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Nah, kita bisa lihat ARR-nya yaitu berjumlah 53%. Berikutnya ada Net Present Value atau NPV. Di sini kita bisa lihat tabel di mana kas bersih tiap tahunnya berbeda. Nah, jumlah PV kas bersihnya yaitu 1.648.326.460. Nah, di sini kita bisa lihat total PV kas bersih, total PV investasi, NPV. Di sini NPV-nya yaitu 156.326.460 rupiah. NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Berikutnya ada Internal Rate of Return atau IRR. Di sini saya memakai bunga 24% dan 25%.
Nah, di sini PV kas bersih bunga 24% yaitu Rp1.522.625.343. Dan PV investasinya yaitu Rp1.512.000.000. NPV-nya menjadi plus yaitu Rp20.625.342,9. Nah, di sini juga ada bunga 25%-nya, bisa kita lihat NPV-nya menjadi negatif 10.506.316,8. Selanjutnya di sini kita bisa melihat ada tabel selisih tingkat bunga, selisih PV kas bersih dengan PV investasi. Nah, di sebelahnya ada itu selisih PV kas bersih dengan PV investasi dibagi selisih PV, yaitu dengan jumlah 0,66%. Dan maka IRR-nya yaitu 24,66%. Selanjutnya ada Profitability Index atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI yaitu PV kas bersih dibagi PV investasi dikali 100%. Nah, di sini kita bisa lihat jumlahnya 1,1 kali. PI lebih besar dari 1, maka diterima atau baik. Kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan tadi, untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel ini, di mana payback periodnya yaitu 2 tahun 8 bulan, ARR-nya 53%, NPV-nya Rp150.326.460, IRR-nya 24,66% dan PI-nya 1,8, di mana di sini yang semuanya dalam keterangan baik atau layak. Kesimpulannya yaitu kita bisa melihat di atas beberapa aspek yang sudah dianalisis. Usaha kedai kopi 55 ini memiliki kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Aspek yang dianalisis yaitu aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan aspek finansial. Kedai kopi 55 ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bisnis kedai kopi 55 ini dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitaran Cikampek dan Karawang. Bisa kita lihat di sini ada daftar pustaka. Di sini juga ada testimoni. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mentestimoni usaha kuliner saya, yaitu ada Mila Nur Hasanah, Faris Wahyu Pamungkas, Widya Lestari, Nur Melani Putri, dan Detika Melinda. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.